Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Rila Mandala di sini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari ruang vektor umum di bagian yang ketiga ini. Inilah sumber dari materi kuliah kita dari buku Hon Anton berjudul Elementary Linear Algebra edisi yang ke-10. Baik. Misalkan A adalah matriks M kali N sebagai berikut. Ada matriks A, ini M kali N. Maka kita dapat membentuk dari matriks A tersebut, itu yang pertama vektor baris. Apa itu vektor baris? Vektor baris adalah vektor yang dibentuk dari baris-baris matriks. Vektor kolom adalah vektor yang dibentuk dari kolom-kolom matriks. Jadi vektor baris ini baris-baris. Kalau vektor kolom itu adalah ini kolom ya. Seperti itu. Nah, contoh ya, kalau saya punya vektor-vektor baris dari matriks A ini, jadi apa namanya vektor-vektor dari matriks A yang tadi itu ya, itu kita bisa ubah menjadi seperti ini. R1 sama A1, A2 sampai A1N, R2, A21, A22 sampai A2M, sampai RM, M1, M2, Mn. Inilah vektor-vektor baris dari matriks A. Nah, matriks ini terdiri dari vektor di ruang ya, Rm ya. Nah, vektor-vektor kolom dari matriks A tadi kita ambil setiap kolom-kolomnya A1, A21 sampai AM1, A2, A22 sampai AM2, A1N2 sampai AMN. Ini vektor-vektor di ruang Rn. Jadi kalau vektor baris di ruang Rn, tapi kalau vektor kolom itu di ruang Rm. Karena matriksnya kan M kali N ya matriksnya. Baik, sebagai contoh diberikan matriks A sebagai berikut ya, ini matriks A. Maka vektor-vektor barisnya adalah ya tinggal kita ambil 1, 2, 3 ini vektor barisnya. Vektor kolomnya adalah ini seperti itu. Paham ya? Saya kira mudah konsepnya. Nah, jadi definisinya adalah jika A adalah matriks M kali N, ya, maka seberuang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari A itu dinamakan dengan ruang baris atau row space matriks A. Ya, seberuang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A dinamakan ruang kolom atau kolom space dari matriks A. Nah, ruang solusi sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 yang merupakan seberuang dari Rn itu dinamakan dengan ruang null atau null space matriks A. Ya? Paham ya kalian ya? Contoh, diketahui matriks A seperti demikian, tentukan ruang nulnya. Nah, untuk menentukan ruang nul, selesaikan sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 seperti berikut ya. Ini matriksnya seperti ini X1 sampai X5 karena ini matriks ini adalah 5 ya. Sama dengan 0 semua ya. Nah, dengan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, maka diperoleh solusinya sebagai berikut ya. Jadi kita selesaikan, coba ini pakai Gauss atau Gauss-Jordan, hasilnya seperti ini. Jadi X1 sama dengan S kali min 1 tambah T kali min 1, X2 sama dengan S kali 1 tambah T kali 0, X3 sama dengan S kali 0 tambah T kali min 1, dan seterusnya. Atau dinyatakan sebagai X sama dengan S kali V1 ditambah T kali V2. Yang dalam ini V1 adalah min 1, 1, 0, 0, 0. Ya, dan V2 adalah min 1, 0, min 1, 0, 1. Ya. Nah, ruang solusi yang dibentuk oleh V1 dan V2 disebut dengan ruang nul. Jadi ini dan ini adalah ruang nul. Paham ya, ruang nul? Baik, berikutnya. Ada sebuah teorema. Sebuah sistem persamaan linear AX sama dengan B itu disebut konsisten jika dan hanya jika B adalah kombinasi linear dari vektor-vektor kolom matriks A. Dengan kata lain, B berada di dalam ruang kolom matriks A.
Jadi sebagai contoh, tinjau SPL berikut ini, simpel sama linear berikut ini ya. Ini kalau kita ubah menjadi matriks ini seperti ini. Nah, kita bisa selesaikan prinsip persamaan linear ini pakai metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan sehingga didapat X1-nya 2, X2-nya min 1, X3-nya min 3 ya. Nah, solusi ini dapat dinyatakan sebagai seperti demikian ya. 2 min 1 1 2 dari sini ya, min 1 2 ya. Dikurangi, nah X2-nya kan min 1, 3 2 1 dari sini, 3 2 1 ditambah X3-nya 3, 3 2 min 3 2. Sama dengan 1 min 9 3 itu sama dengan B. Jadi B merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor kolom ya. Matriks A dan baik, berikut tentang basis untuk ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Misalkan A adalah matriks berukuran M kali N. Nah, bagaimana menentukan basis untuk ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks A? Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, lakukan reduksi baris pada A dengan menerapkan OBE sampai menghasilkan matriks eselon baris R. Yang kedua, basis untuk ruang baris dari A adalah semua vektor baris yang mengandung satu utama pada matriks R. Yang ketiga, basis untuk ruang kolom dari A adalah semua vektor kolom dari matriks A yang berkoresponding dengan vektor kolom matriks R yang mengandung satu utama. Ya, nah basis untuk ruang nol itu adalah vektor-vektor yang membangun ruang solusi sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0. Contoh ya di sini kita lihat, tentukanlah basis untuk ruang baris, basis untuk ruang kolom, dan basis untuk ruang nol dari matriks A berikut ini. Matriks A ini. Jadi pertama, lakukan proses OBE, operasi baris elementer pada matriks A ya. Lakukan sehingga dapat seperti ini, misalkan ya. Ini kita namakan R, matriks R. Maka basis untuk ruang baris adalah semua baris matriks R yang mengandung satu utama. Ini kan, ini jadi R1 ya. Baris yang kedua jadi R2, baris yang ketiga jadi R3. Baris yang keempat tidak masuk ya, baris keempat. Kenapa? Karena tidak mengandung satu utama. Jadi dimensi ruang barisnya itu ada 3. Paham ya? Nah, basis untuk ruang kolom adalah semua kolom dari matriks A yang berkoresponden dengan kolom matriks R yang mengandung satu utama. Ini kan matriks A-nya. Matriks asalnya kan ini ya. Matriks A-nya itu matriks asalnya ini. Matriks hasil OBE. Matriks OBE adalah ini. Maka kita lihat kolom utamanya. Kolom satu utamanya adalah ini. Ini. Jadi kolom ke-1, maka ambil kolom ke-1 dari matriks A. Ini kolom ketiga. Ambil kolom ketiga dari matriks A. Ini kolom ketiga. Ambil matriks A kolom ke ini ya, kolom ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kolom kelimanya di sini ya. Maka hasilnya adalah 1, 2, 2, 1, 1, 4, 9, 9, 4, 5, 8, 9, 5. Inilah basis untuk ruang kolomnya. Dimensi ruang kolomnya adalah 3. Jadi dimensi ruang kolom sama dengan dimensi ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom ya. Tidak salah cetak ya. Nah, berikutnya untuk menemukan basis ruang nol, tentukanlah solusi AX sama dengan 0. Ini kan basis 0. Jadi matriks augmentednya seperti ini. Kita buat seperti ini. Ruas kanannya 0 semua. Lakukan proses OBE, operasi baris elementer, sampai dapat misalkan seperti ini. Maka dari matriks augmented diperoleh 3 persamaan seperti ini ya. Akan diperoleh 3 persamaan seperti ini ya. Kemudian kita lakukan reverse substitution ya. X5 tambah 5X5 sama 0 berarti X5 sama min 5X6. Dari 2 diperoleh ini. Selesaikan. Ini dapat min 3X4 min 4X6. Dari 1 kita peroleh seperti ini. Terus kita turunkan, dapat hasilnya seperti ini. Ya.
Nah, misalkan X2 sama dengan R, X4 sama dengan S, dan X6 sama dengan T, maka X1-nya adalah seperti ini tadi ya. Min 3X2 tambah 14X4 tambah 2X6, ini kita rubah, X2-nya jadi R, ya. X4-nya jadi S, X6-nya jadi T. Demikian juga S3 itu min 3X4 dikurangi 4X6, min 3X4, X4 jadi S, jadi min 3S, min 4X6, X6 jadi T, itu jadi 4T ya. X5 sama dengan 5T ya, 5 sudah bersama 5T. Nah, solusi AX sama dengan 0 dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai berikut ya. Jadi ya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan ini. Sama ini. Saya kalau kita pecah apa namanya kolomnya ini menjadi min 3R, R, 0, 0, 14S ya, 0, min 3S, 1S, 0, 0. Bagian T-nya 22, di sini nggak ada T-nya, di sini ada 1 T-nya, min 4T, di sini nggak ada T-nya, di sini min 5T, di sini T. Jadi RST-nya kita keluarkan, R-nya kita keluarkan, S-nya kita keluarkan, T-nya keluarkan. Maka basis untuk ruang 0 tersebut adalah kita dapat V1-nya adalah min 3, 1, 0, 0. Ini min 3, 1, 0, 0. V2-nya adalah 14, 0, 14, 0, min 3, 1, 0, 0. V3-nya adalah 22, 0, min 4, 0, min 5, 1. Ya. Nah, ini ada salah cetak juga ya. Salah cetak ya, diperbaiki ya. Baik ya, dimensi ruang nolnya adalah 3. Paham ya kalian? Nah, kita juga dapat menemukan basis untuk ruang vektor di Rn dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Perhatikan, kita lihat contoh di bawah ini. Tentukan basis untuk seberuang dari R5 yang dibangun oleh vektor-vektor seperti ini ya. V1, V2, V3, V4 ya. Ya, nah untuk mencari basis tersebut ya, maka kita ubah semua vektor-vektor ini menjadi sebuah matriks ya. 1 min 2 0 3, 1 min 2 0 3, 2 min 5 min 3 min 2 min 6, 2 min 5 min 3 min 2, dan seterusnya. Lakukan operasi baris elementer. Misalkan dapat seperti ini hasilnya. Kalau kalian cari ya, itu misalkan sama dengan R, maka basis adalah semua baris dari R yang mengandung satu utama. Ini. Dimensinya adalah 3 ya. Baik, berikutnya ada istilah namanya rank ya, dan nullity. Apa itu rank? Rank dari matriks A ditulis sebagai rank dalam kurung A didefinisikan sebagai dimensi ruang baris atau dimensi ruang kolom dari matriks A. Tolong diingat kembali bahwa dimensi ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom. Ya. Sedangkan nullity matriks A ditulis dengan nullity dalam kurung A didefinisikan sebagai dimensi ruang 0 dari matriks A. Nah, untuk matriks A yang punya n kolom, maka pastilah berlaku hubungan sebagai berikut. Rank matriks A ditambah nullity matriks A itu sama dengan n. Ya. Pasti ya, itu ya, tidak mungkin tidak. Nah, rank dari matriks A dapat diartikan juga sebagai jumlah baris tidak nol pada matriks eselon dari hasil reduksi matriks A. Bisa juga diartikan sebagai jumlah variabel utama atau variabel non parameter pada solusi umum AX sama dengan 0. Nullity matriks A dapat diartikan sebagai jumlah parameter di dalam solusi umum AX sama dengan 0. Baik, kita lihat contoh ya. Tinjau kembali matriks A ya pada contoh yang sebelumnya, contoh 4 ya. Matriks A seperti ini ya. Kalau matriksnya adalah 4 kali 6 ya. 4 kali 6. M-nya 4, N-nya 6. Nah, pada contoh 4 tadi kita sudah hitung ya bahwa dimensi ruang barisnya adalah 3. Dimensi ruang kolomnya adalah 3. Dimensi ruang nolnya adalah 3. Maka rank A-nya itu adalah 3. Nullity-nya adalah 3 juga ya. Sehingga rank A ditambah nullity kita lihat
3 tambah 3 sama dengan 6. Di mana 6 itu sama dengan N. Jumlah kolom. Cocok ya? Cocok ya? Baik, contoh berikutnya. Contoh 7 ini ya, bukan 17. Contoh 7. Tentukan rank dan nullity dari matriks A berikut. Jadi diketahui matriks A seperti ini. Ya. Carilah ranknya, carilah nullity-nya. Jadi dari matriks A tersebut, ya, dari matriks A kita lakukan proses OBE, terus ya sampai dapat seperti ini. Ya. Nah, rank A juga dapat dihitung dari jumlah baris tidak nol pada matriks hasil OBE. Ada 2 baris tidak nol, ini 2 baris tidak nol pada matriks OBE, maka rank A-nya sama dengan 2. Sama dengan 2 rank A. Nullity-nya tinggal N. N-nya berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang rank A. Rank A-nya 2. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Ya. Nullity-nya adalah 4. Nah, untuk membuktikan bahwa nullity A sama dengan 4, maka selesaikan terlebih dahulu AX sama dengan 0. Ya. Kita lihat. Jadi kita tuliskan di sini matriksnya, kemudian kita lakukan proses operasi baris elementer, terus sampai dapat ini. Ya. Nah, dari matriks augmented yang terakhir, diperoleh 2 persamaan. Ya. Karena 2 yang tidak 0. Ya. Jadi X1 dikurang 4X3 dikurang 28X4 dikurang 37X5 tambah 13X6 sama dengan 0. X2 dikurang 2X3 dikurang 12X4 dikurang 16X5 tambah 5X6 sama dengan 0. Dari 2 diperoleh seperti ini. Dari 1 diperoleh seperti ini. Nah, berarti ini solusinya banyak. Jadi misalkanlah X3 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, X6 sama dengan U. Maka solusi AX sama dengan 0 dinyatakan sebagai vektor berikut. Ya. Seperti ini vektornya ya. Ini kita keluarkan RSTU-nya seperti demikian. Maka basis untuk ruang 0 itu adalah V1-nya adalah 42100, V2-nya adalah 28120100, V3-nya adalah 37160010, dan U-nya adalah min13, min5, 001. Nah, dimensi ruang 0 sama dengan 4 ya, sehingga nullity A-nya sama dengan 4. Ya. Nullity A sama dengan 4 juga berarti jumlah parameter pada solusi umum AX sama dengan 0 adalah 4. Ya. Jadi pada kasus ini parameter solusi adalah RST dan U semuanya elemen bilangan real. Ya. Terbukti ya, dihitung pakai OBE maupun pakai rumus rank E ditambah nullity A sama dengan N, itu terbukti sama. Nah, inilah teorema-teorema yang ada yang terkait dengan matriks A. Jadi jika diketahui bahwa A itu adalah N kali N matriks, ya, maka pernyataan dari A sampai O di bawah ini itu adalah ekuivalen. Jadi pernyataan ini semua ini adalah ekuivalen semua nih. Ini ekuivalen. Ya. Jadi A itu adalah invertible. Yang B, AX sama dengan 0 hanya punya satu trivial solution. Yang C ya echelon baris terreduksinya ya dari A itu adalah IN. Ya. A expressible ya itu sebagai produk dari elementary matrix ya. AX sama dengan B konsisten untuk setiap N kali 1 matriks B. AX sama dengan B itu punya tepat satu solusi untuk setiap N kali 1 matriks B ya. Determinan A tidak sama dengan 0. Vektor-vektor kolom dari A itu adalah linearly independent ya. Bebas linear ya. Vektor-vektor baris dari A adalah bebas linear juga ya. Vektor-vektor kolom dari A itu adalah span Rn. Vektor-vektor baris dari A adalah span Rn ya. Nah, vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk Rn. Vektor-vektor baris dari A membentuk basis dari Rn. A mempunyai rank N. A mempunyai nullity 0.
Jadi ini semua pasti benar. Satu benar, maka semua benar. Satu salah, maka semua salah. Ya, ini semua ekivalen pernyataan. Baik, sebagai latihan, coba kalian kerjakan latihan ini. Ini adalah soal kuis tahun lalu, tahun 2019. Diberikan matriks berupa 3x3 seperti demikian. Tentukan A basis dari ruang kolom, B basis dari ruang baris, C basis dari ruang nul. Silahkan kalian kerjakan, nanti diskusikan dengan dosen di masing-masing kelas ya. Baik ya, untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi ruang vektor ini masih belum selesai, akan berlanjut lagi di kuliah hari Rabu nanti ya. Jadi sampai ketemu lagi di hari Rabu. Selamat sore, sehat semuanya. Jaga jarak, pakai masker ya. Jangan sampai kalian terkena COVID-19. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.